Jauh di mana teknologi dahulu masih dikuasai oleh IBM, ada segelintir orang yang sebenarnya memiliki pola pikir brilian tentang teknisi atau bahkan perangkat keras. Namun masalahnya, pria satu ini tidak bisa membayangkan sebuah produknya menjadi mahakarya besar. Pria ini dikenal sebagai Steve Wozniak. Di sisi lain, seorang anak muda super ambisius sedang berusaha mendapati pekerjaannya di perusahaan game konsol Atari. Dia adalah Steve Jobs. Namun masalahnya, Steve Jobs akhirnya tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Dari sini ia akhirnya berinisiatif menyuruh sahabatnya Steve Wozniak menyelesaikan proyek ini dan akan ia bayar setelah program tersebut diterima. Artinya, Atari mendapati dua Steve dalam satu proyek. Mimpi besar Steve Jobs bermula ketika 1 April 1976, di mana ini dimulai dari garasi rumah orang tuanya. Mahakarya Apple pertama ini murni buatan dari Wozniak seorang. Sementara Steve Jobs akan melakukan marketing dan memperkenalkan produknya tersebut. Setelah melalui masa pengembangan, akhirnya mereka berhasil menciptakan produk Apple pertama. Ya, misi mereka dalam Apple pertama ini adalah mengubah sudut pandang masyarakat mengenai komputer, di mana mereka ingin membangun komputer kecil dan user friendly agar bisa ditempatkan di rumah atau bahkan di perkantoran. Itulah awal mula perusahaan dari Apple Computer. Tapi pertanyaannya, kenapa namanya harus Apple? Oke, jadi gini, Steve Jobs adalah penggemar berat dari karya Bob Dylan dan The Beatles. Dua alasan kenapa namanya Apple. Pertama, Steve ingin perusahaannya di atas Atari dalam buku telepon, karena kata Apple sendiri lebih dahulu dibandingkan dengan kata Atari. Dan kedua, mungkin Steve terinspirasi dengan label rekaman The Beatles, Apple Record. Ya, meskipun ia menyangkalnya dan menambahkan, Apple itu sederhana namun sangat canggih. Setelah mendapatkan investor, akhirnya Wozniak mengembangkan komputer berikutnya yang kelak akan meledak di pasaran dan dikenal sebagai Apple II. Dan dari sinilah titik balik kerja keras dua orang ini bersama temannya dan mulai dilirik dalam pasar teknologi. Apple kedua sendiri berfokus kepada konsumen bisnis serta perkantoran. Nah, masalahnya rilisnya Apple ketiga ini kurang begitu besar dibandingkan dengan produk sebelumnya. Setelah Steve Jobs berkunjung ke perusahaan Xerox, dari sini akhirnya Steve mendapati keyakinan bahwa masa depan komputer adalah graphical user interface. Itulah sebabnya Steve Jobs membuat gebrakan baru dengan komputer kontroversial bernama Lisa. Produk ini muncul bersamaan di mana Steve mengalami konflik di mana Lisa adalah anak kandungnya sendiri yang selalu ia sangkal keberadaannya di awal. Masalahnya, Lisa tidak mendapati laba besar karena berbagai alasan seperti mahalnya harga pasar dan tidak memiliki perangkat lunak pendukung yang sangat cukup. Lisa gagal di pasaran. Sementara Steve Jobs sendiri dicerta pertanyaan tentang seorang bayi kecil yang disebut sebagai putri kandungnya. Nah, kelak dia disebut sebagai Lisa Brennan Jobs. Tapi baiknya dari produk Lisa yang gagal ini, Steve memulai proyek berikutnya yang akan membawa kesuksesan besar bagi Apple. Ya, Macintosh. Sebuah perubahan besar yang akan membuat Apple bisa berbangga hati dengan produk andalannya. Di tahun yang sama, Jobs mengangkat pria bernama John Sculley sebagai CEO Apple. Dia berhasil membuat Sculley meninggalkan jabatan CEO Pepsi pada saat itu dengan kalimat legendarisnya, "Apakah Anda ingin menjual air gurah sepanjang sisa hidupmu, atau kau ingin ikut denganku dan mengubah dunia?" Nah, kerjasama ini awalnya berjalan dengan sangat baik di tahun-tahun pertama. Apalagi setahun sebelumnya, Apple baru saja meluncurkan produk terbaik mereka, Macintosh. Dan waktu itu Steve berusia 30 tahun. Lalu dirinya dipecat. Tapi bagaimana sampai dia bisa dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri? Oke, jadi begini, saat Apple berkembang, mereka mempekerjakan CEO baru tersebut. Dan memang benar di tahun pertama semuanya berjalan dengan sangat lancar. Tapi kemudian visi masa depan mulai berbeda arah, dan pada akhirnya mereka bertengkar. Dan pada saat itu para dewan direktur memihak kepadanya. Lalu akhirnya Steve Jobs dipecat di usia 30 tahun. Fokus yang selama ini menjadi kehidupannya di masa dewasa hilang dan membuat Steve Jobs hancur berantakan. Dan selama beberapa bulan, Steve Jobs tidak tahu harus berbuat apa. Nah, itulah kisah Apple Computer yang kita sebut sebagai tahap pertama, di mana di tahap pertama ini ada 3 orang yang sebenarnya membangun Apple serta menciptakan logo Apple tersebut: Steve Jobs, Steve Wozniak, serta Ron Wayne. Namun untuk Wayne sendiri, ia kurang terkenal karena seminggu setelah Apple go public, dia menjual sahamnya. Karena secara usia, dia juga sudah tidak terlihat muda lagi dibandingkan duo Steve. Di kisah Apple tahap pertama ini, para pendiri tersebut semuanya keluar. Dan Apple selanjutnya akan mengalami tahap-tahap kebangkrutan. Dan Steve Jobs sendiri memasuki tahap hancur dalam hidupnya untuk beberapa bulan. Dan Apple akan masuk ke tahap-tahap kritis. Oke, thanks telah ikut mendengarkan cerita ini. Dan sekarang kita bikin kelanjutannya dalam Apple tahap kedua.